Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa pula kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang demerang seperti yang kita rasakan sekarang. Baik, pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Febri Maulana Rizal dengan NIM A1Q12069 akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan PLP di sekolah SMP 5 Kendari. Mungkin langsung saja. Nah, sini latar belakang. Mata kuliah PLP merupakan sarana pembelajaran yang akan menghantar mahasiswa sarjana pendidikan mengenal observasi pembelajaran, penganalisan aspek-aspek pendidikan yang dapat mencakup perencanaan pembelajaran atau pelayanan, proses pemberian layanan, penilaian hasil layanan, analisis hasil layanan, laporan hasil layanan, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, serta administrasi kebekaan tenaga pendidik dan kependidikan serta hubungan pendidikan dengan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan umum dan di sini ada tujuan terbagi atas dua, tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya itu tujuan umum pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan bimbingan konseling memberikan kesempatan pada mahasiswa calon sarjana pendidik untuk memperoleh pengalaman nyata dapat memadukan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan mengembangkan jati diri sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengamatan langsung dan refleksi. Setelah itu, tujuan khususnya itu pertama, untuk mengetahui kultur sekolah SMP 5 Kendari, untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja di SMP 5 Kendari. Ketiga, untuk mengetahui implementasi peraturan dan tata tertib di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan kegiatan seremonial formal di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, untuk mengetahui kegiatan rutin kurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, menelaah kurikulum dan perangkat pelajaran, bimbingan dan konseling yang digunakan guru BK di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, menelaah strategi pelayanan bimbingan konseling yang digunakan guru BK di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, menelaah sistem evaluasi bimbingan dan konseling yang digunakan guru BK di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bimbingan konseling yang digunakan guru BK di SMP 5 Kendari. Nah, itu tujuan dari laporan saya. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada manfaatnya. Nah, di sini ada manfaatnya. Pertama, bagi mahasiswa, bagi sekolah, bagi FKIP, dan bagi guru. Dan saya akan menjelaskan satu-satu. Manfaat bagi mahasiswa. Pertama, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Interlier sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidik yang ada di sekolah. Kedua, memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan di sekolah. Situ manfaat bagi sekolah.
Pertama, memperoleh kesempatan untuk ikut dalam membantu dan memberikan pengalaman nyata pada peserta magang selaku pendidik pemula agar menjadi pendidik yang berdedikasi dan profesional di kemudian hari. Kedua, memacu ilmu pengetahuan yang diajarkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHU agar lebih berfaedah dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Situ manfaat bagi FKIP. Pertama, memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah guna membangun kurikulum program perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, terjadinya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan sekolah untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi bagi orang tua, menjadikan seorang siswa sebagai kebanggaan bagi orang tuanya di rumah terhadap kemampuan yang dimilikinya. Nah, dan selanjutnya manfaat bagi guru. Pertama, dapat meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan layanan. Kedua, meningkatkan kualitas serta merubah paradigma guru dalam proses pemberian layanan. Slide selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya di pelaksanaan kegiatan, di observasi. Nah, observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi relevan. Observasi ini dilakukan di lingkungan sekolah. SMP 5 Kendari, beramat Jalan Kelapa nomor 1 Andanohu, Kecamatan Posiha, Kota Kendari. Observasi yang telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai tanggal 20 April 2023. Observasi ditentukan atau dibutuhkan pengetahuan awal mengenai aspek-aspek apa yang akan diobservasi. Oleh karena itu, sebelum turun ke sekolah, tujuan di awal dengan diadakan pembekalan oleh dosen pengampu mata kuliah dan juga pihak dari laboratorium pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik FKIP Universitas oleh pembekalan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang akan menjadi objek atau bahan dalam melakukan observasi guna mengisi keperluan data-data itu, data PLP1 maupun PLP2. Nah, di sini kita bisa lihat dari observasinya. Pertama ada observasi proses sekolah, observasi kondisi fisik sekolah, observasi kurikuler, ekstrakurikuler, dan observasi proses layanan yang dilakukan guru BK. Nah, observasi kultur sekolah. Dalam observasi kultur sekolah terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus tujuan seperti kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam, pengkondisian awal belajar upacara bendera, penggunaan seragam sekolah, anjuran menjaga kebersihan, anjuran menjaga ketenangan, anjuran memanfaatkan waktu, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar dan suasana di sekolah menyenangkan. Itu observasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Dalam observasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah terdapat dua aspek yang menjadi fokus tujuan kegiatan, yaitu keberadaan bagian struktur organisasi sekolah dan juga deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Itu observasi misi dan visi sekolah. Dalam observasi misi dan misi sekolah terdapat dua aspek menjadi fokus tujuan kegiatan, yaitu misi dan visi sekolah dan kemampuan visi dan misi sekolah di berbagai tempat. Yaitu observasi kurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam observasi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus tujuan kegiatan, yaitu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah, jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler, pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler terkait guru menjadi pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler serta siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Itu observasi proses layanan dilakukan oleh guru BK. Fokus observasi pada proses layanan yang dilakukan oleh guru BK disesuaikan pada jenis layanan yang sedang dilakukan, namun secara umum beberapa hal yang menjadi fokus observasi yaitu kesesuaian materi layanan dengan rancangan pelaksanaan RPL yang telah dibuat sesuai dengan proses layanan dengan teknik, attending, responden, dan personalis, dan juga insighting. Baik, selanjutnya ada perencanaan kegiatan PLP. Nah, di sini ada pembekalan PLP dan penyerahan mahasiswa PLP.
Nah, setelah itu ada pelaksanaan kegiatan. Slide selanjutnya. Nah, di sini pertama dianalisis hasil. Nah, analisis PLP1 terbagi atas 6, ada lingkungan sekolah. Nah, di sini lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kendari merupakan salah satu sekolah yang terletak di Jalan Kelapa nomor 1 Ondano, Kecamatan Posia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis meliputi sekolah, potensinya, sekolah, lembaga, permasalahan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya, sangat strategis, terletak di pinggir jalan dan dapat dijangkau oleh alat transportasi. Suasana belajarnya sangat kondisif dan tenang dan sejuk. Oleh sebab itu, keadaan lingkungan sekolah yang asri untuk mengembangkan potensi peserta didik di SMP 5 Kendari itu diadakan berbagai ekstrakurikuler yang digunakan sebagai wadah penyaluran bakat dan minat. Dan kegemaran peserta didik di SMP 5 Kendari memiliki halaman yang cukup luas dan kebun-kebun yang hijau dan tumbuh banyak pepohonan serta hiasan oleh berbagai macam kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa. Nah, kondisi lingkungan pun cukup terawat, namun masih banyak beberapa sampah organik yang berserakat di beberapa sudut sekolah. Dengan kondisi sekolah yang demikian, maka dapat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidik di SMP 5 Kendari. Selanjutnya, personal sekolah. Saya akan menambahkan beberapa lagi penjelasan tentang lingkungan sekolah. Setelah itu, kondisi lingkungan pun sangat terawat dan status sekolah adalah negeri agritas A. Waktu belajar mulai dari masuk sampai keluar pukul 7 sampai 12 WITA selama bulan puasa Ramadan, dan masuk pukul 7 sampai jam 1 WITA pada hari biasa, dan jam istirahatnya jam 9 sampai jam 10 WITA. Kondisi fisik di sekolah SMP 5 Kendari baik dan lengkap dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan KKM di tiap kelas, baik praktek maupun teori. Area lahan sekolah cukup luas sehingga masing-masing gedung dan ruang memiliki space atau tempat yang cukup sangat konduktif dan menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini karena sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri Kendari itu cukup memadai. Perlengkapan secara umum kondisi fisik yang ada di SMP Negeri Kendari sangat bagus. Nah, di sini ada beberapa fasilitas. Pertama, ruang kelas. Ruang kelas SMP 5 Kendari mempunyai 32 unit. Perpustakaan ada 1 unit. Itu lagi laboratoriumnya ada 3 yang terdiri dari laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium pramuka. Itu tempat ibadahnya ada 1 unit. Kantin sekolah ada 6 unit. Itu unit UKS-nya ada 2, lapangan sekolah ada 1, ruang BK ada 1, ruang sapam ada 1, itu ruang WC-nya ada 6, ruang OSIS 1, ruang guru BK, ruang guru 1. Nah, ekstrakurikulernya itu ada sepak bola, basket, pramuka, dan AMPMR, dan kesenian musik. Lanjut di personal sekolah. Personal sekolah atau semua orang yang terlibat dari tugas-tugas pendidikan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru sebagai pemegang peran utama dalam staf atau para pegawai. Kepala sekolah SMP 5 Kendari yaitu Bapak Muhammad Nurdin, SPD MPD, dan wakil kepala sekolah Lamudi SPD. Sejumlah tenaga pendidik yaitu 53 orang. Kultur sekolah langsung di slide. Habis itu kultur sekolah SMP 5 Kendari. Adapun kultur sekolahnya yaitu pertama, kegiatan 3S, senyum, salam, dan sapa. Kegiatan ini dilakukan antara guru dan siswa baik di dalam ruang kelas maupun pada saat luar kelas. Kedua, pengkondisian awal belajar sangat baik, di mana di awal dengan
dalam berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya memulai kegiatan pembelajaran seperti refleksi, baik sebelum belajar, dimulai maupun akhir. Pelajaran dan akhir dengan salam terima kasih untuk suasana yang tenang dan nyaman di SMP 5 Kendari bisa dibilang baik karena terdapat lingkungan yang kondusif. Siswa juga tidak ada yang berkeliaran di luar saat belajar. Itu upacara bendera selama bulan Ramadan tidak dilaksanakan. Itu penggunaan seragam sekolah. Semua siswa menggunakan seragam sesuai aturan hari yang telah ditentukan. Itu anjuran menjaga kebersihan, itu anjuran menjaga ketenangan, itu anjuran memanfaatkan waktu. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya suasana di sekolah menyenangkan, kegiatan belajar yang tenang. Itu struktur organisasi tata kerja di SMP 5 Kendari. Pertama ada kepala sekolah. Tugasnya itu membuat rencana kerja sekolah, membangun misi dan visi sekolah. Itu kepala tata usaha, pengolahan pelaksanaan teknik sistem administrasi dan informasi sekolah. Itu Wakafsek, Humas menjalin kerjasama dan instansi. Wakasek kurikuler menyusun program pengajaran. Wakasek kesiswaan menyusun program pembinaan. Wakasarana tugasnya mengolah alat-alat penunjang pembelajaran. Kepala perpustakaan menyusun strategi perpustakaan. Kepala laboratorium evaluasi kegiatan laboratorium. Dari kelas itu mengontrol kegiatan dalam kelas, daftar hadir, jumlah siswa dan sebagainya. Wali kelas 8 tugasnya mengontrol kegiatan dalam kelas, daftar hadir, jumlah siswa dan sebagainya. Wali kelas 9 mengontrol kegiatan dalam kelas, daftar hadir, jumlah siswa dan lain sebagainya. Kemudian dimasuk di visi dan misi SMP 5 Kendari. Misinya itu pertama menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan intek dan wawasan lingkungan. Misinya mewujudkan sumber daya manusia SDM yang disiplin, berprestasi dan berakhlak mulia, berpartisipasi aktif pada pencegahan kerusakan lingkungan serta peduli pada pengolahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Misinya pertama meningkatkan mutu pendidikan dalam lingkungan belajar konduktif yang mengintegrasikan sistem nilai agama dan budaya dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kedua, mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ketiga, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di sekolah dan mengintegrasikan seluruh potensi guna menunjang sekolah berwawasan lingkungan, berpartisipasi aktif pada pencegahan kerusakan lingkungan serta peduli pada pengolahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya menjalin hubungan harmonis antara sekolah dan orang tua peserta didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait dan rangka pencapaian visi sekolah yang optimal serta berwawasan yang optimal. Itu mengoptimalkan potensi lokal berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya ada kokurikuler di SMP kokurikuler dan ekstrakurikuler SMP Negeri 5 Kendari. Kegiatan kokurikuler ada kegiatan dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan penyajian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan lebih bersifat keminat siswa, pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Beberapa kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler SMP Kendari itu kegiatan kurikuler, kunjungan lapangan, praktikum literasi dan tari. Kegiatan ekstrakurikuler futsal dan basket, kerohanian dan Islam rohis, palang merah remaja, PMR dan kepramukaan seni musik. Waktu pelaksanaannya itu dilakukan dalam 3 kali dalam seminggu untuk pembinaan pelaksanaan oleh guru dan juga dibantu oleh pembina dari luar. Pemilihan kurikuler dan ekstrakurikuler tergantung pada minat masing-masing siswa. Nah, selanjutnya ada analisis PLP2. Analisis PLP2, pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan. PLP2 berfokus pada observasi guru bimbingan dan konseling yang sedang melakukan proses layanan kepada siswa di SMP 5 Kendari. Guru BK memilih ruang tersendiri yang terletak di samping ruang kelas 8K SMP 5 Kendari. Guru BK juga memiliki jam untuk memperoleh layanan selama 1 kali 30 menit. Pembelajaran layanan dilakukan oleh guru dalam ruang kelas dan juga di ruang BK. Di ruang kelas, guru BK memberikan bimbingan
atau biasa disebut dengan bimbingan klasikal hasil observasi yang dilakukan oleh proses layanan berlangsung, yaitu guru BK membina hubungan baik dengan peserta didik dengan menanyakan kabar siswa. Hal ini ditangkap baik dengan siswa yang aktif menjadi pertanyaan guru BK, menyampaikan beberapa tujuan layanan sesuai dengan topik, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik. Namun sayangnya siswa kurang aktif mendengarkan dengan beberapa pihak lain. Nah, di sini dalam pemberian layanan ada tahap attending, tahap komponen, tahap personalizing, dan tahap instansis. Nah, kemudian di situ ada pemberian dalam pelaksanaan PLP2. Di situ mahasiswa dilatih untuk memberikan layanan kepada peserta didik. Mahasiswa itu memberikan layanan berupa RPL, kemudian memberikan layanan kepada siswa untuk dikonseling. Nah, itu saja mungkin dari hasil pemaparan laporan PLP saya. Saya meminta maaf jika dalam pemaparan saya ada kata-kata atau salah, karena saya hanya manusia yang tak luput dari salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika audiens ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih. Cukup saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.